Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Kali ini kita akan bincang seputar Ramadan. Oke Kak, kali ini kita akan podcast bersama seseorang siswa yang ya. seorang siswa, tapi di setiap kegiatan selalu ada nih Kak. Selalu tampil ya Kak. Selalu ya? tampil, selalu ada, dan mungkin support. Dari semua kegiatan gitu Iya, ya Kak. mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu gak sih Kak? Ya nggak afdol kalau podcast kita nggak kenalan. Nah benar. Dari siapa dulu Kak? Kayaknya dari kakaknya terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dito Charis Fatir Al-Faqih dari kelas 10C. Dan perkenalkan, nama saya Anggita Salsabila dari kelas 10C. Oke. Kita Kak, kan hostnya ini sudah kenalan ya Kak. Ya. Tapi sebelumnya kan hari ini kan puasa ya Kak ya. Ya benar banget nih. Kak Anggita puasa apa enggak? Alhamdulillah masih puasa Masih nih, Kak. puasa, masih kuat ya Kak ya. Kalau kakaknya sendiri? Puasa dong, Kak Anggita puasa ya, saya yang laki harus puasa. Kan itu adalah kewajiban. Kewajiban ya Kak ya. Oke. Langsung aja ya Kak Ya, ya. langsung aja. Kita perkenalkan narasumber kita hari ini. Dimulai dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih, Boleh Kak? perkenalan. Dari kakaknya dulu Bu, silakan. Halo Sobat Mandawangi, perkenalkan nama saya Ahmad Dafa Khairul Razikin. Saya dari kelas 11 IPS 2. Dan kakaknya? Dan saya Anisatul Komariah dari kelas 11 Agama. Oke, oh sama-sama dari kelas 11. Iya, sama-sama dari kelas Kita 11. sama-sama kelas 10. Oke, Kak Dava. Nah, Kak Dava ini ikut organisasi apa? Kalau boleh tahu. Saya ikut organisasi siswa intramadrasah atau yang biasa disebut OSIM. OSIM. Iya. Kalau Kak Anissa? Sama kayak Kak Dava, ikut OSIM juga. Ikut OSIMnya juga. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira ada berapa sih orman yang ada di Mandua Banyuwangi? Boleh Banyak kan ya, Kak? Iya, banyak sekali kan. Boleh organisasi. disebutkan Kak? Boleh dari siapa dulu nih? Eh, Mau kakaknya atau masnya? Ini aja dibagi dua ya. Oh iya, Jadi boleh. dua ya. Jadi kan di Mandua Banyuwangi ini ada 8 orman. Nah, 8 orman. nanti aku nyebutkan 4, nanti yang Kak Anisanya 4 4 juga. Iya, sama-sama menyebutkan. Iya, oke. Boleh. Kak? Jadi untuk yang pertama itu pastinya ada OSIM. OSIM. Yang kedua ada Duta Ketertiban. Ada ketertiban. Yang ketiga ada Dewan Ambalan. Dewan Ambalan. Yang keempat ada Takmir Masjid At-Ta'awun. Oke, kalau yang 4 lagi. Yang 4 lagi itu, yang pertama ada Duta Perpustakaan, Perpustakaan. Duta Literasi, PMR, dan Duta Kebersihan. Oke, ada 8 Ya. ya, Wah, Kak, ya. keren banget. Oke, tapi kayaknya kita tadi belum tanya. Kak Anissa sama Kak Dava ini di OSIM itu bagian apa? Iya, kira-kira Iya, Kak? ya. Soalnya kan katanya Kak Anggita tadi kan itu selalu ada ya Selalu di setiap tampil. selalu tampil ya Iya. di setiap kegiatan, setiap acara yang ada di mana ya Kak Iya. ya. Kita harus tahu bagian apa Iya, gitu. bagian apa sih kira-kira? Kalau boleh Jadi tahu. kalau dari saya sendiri, saya sebagai Ketua OSIM periode 2023-2024. Oke, betul tangan. Kalau Kak Anissa? Kalau saya sebagai Wakil Ketua OSIM periode 2023-2024. Oke, boleh tepuk tangan lagi ya. Oke, ini jadi wakil sama ketua sama Oh iya, wakil. ketua dan wakil. Ini agak deg-degan ya Kak ya? Kayak aduh gimana gitu ya. Soalnya kitanya mewawancarai ini orang yang bisa ciptakan dikatakan penting ya, paling penting Oh iya, gitu tanda ya. kutip. Tanda kutip penting ya.
Oke, lanjut ya Kak ya. Lanjut. Bagaimana sih rasanya saat tiba-tiba menjabat menjadi paslon OSIM waktu itu dan akhirnya menjadi ketua dan wakil ketua OSIM periode 2023 2024. Dari siapa dulu Kak? Tadi kan udah Mas Dava ya. Ya, Sekarang dari dari Kak Anissa. Jadi rasanya waktu dipilih menjadi paslon itu sebenarnya kaget. Karena kan apa itu ekspektasi pertama itu kan nggak mau jadi paslon, maunya itu daftarnya di Sekbid. Tiba-tiba kok dicalonkan jadi paslon gitu. Ya kaget juga dan nggak siap ya harus siap juga. Harus siap ya Kak. Iya. ya siap gak siap harus siap. Dan alhamdulillahnya ternyata kepilih gitu. Alhamdulillah. Jadi ya campur kaget dan senang gitu. Senang ya Kak ya. Kalau dari Kak Dava sendiri, Ya kurang lebih sama sih seperti kayak Kak Anissa. Jadi kita kan juga nggak tahu kalau ditunjuk. Sebenarnya itu kita kan sebelum melalui dipaslonkan itu kan melewati beberapa tes dan tesnya itu sangat banyak sekali kan. Apa itu Kak tesnya? Boleh di-spill dong. ya boleh di-spill mulai dari apa aja dan Mulai akhirnya sampai tes wawancara, tes tulis, terus sampai kalau mau dipaslon itu tes di Waka. Jadi yang atas itu langsung dari Wakanya sendiri. wow keren banget. Terus Kak, lanjut. Ya, jadi kalau rasanya pasti sih kayak kaget dan kayak nggak bisa nyangka aja sih kalau bakal jadi ketua. Soalnya ya berat juga tanggung jawabnya, amanah dari madrasah kan juga sangat berat sekali gitu. Jadi tanggung jawabnya itu sangat besar Sangat sekali besar. ya, Kak, ya. Seandainya nih Kak, kalau ada kan pasti di OSIM itu ada kegiatan. Kalau ada kegiatan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, itu bagaimana cara Kak Anissa menyikapi itu semua? Kak Anissa dan Kak Dava sih yang pastinya. Siapa dulu sih? Siapa Dari dulu? Kak Dava ya, kan Oh iya, boleh. Sudah ya. Jadi kalau dari kami sendiri itu yang pasti kita harus mempunyai plan B, C, dan seterusnya. Jadi kita tidak hanya menyiapkan satu konsep saja, yang pasti kita harus menyiapkan beberapa stok konsep kalau jika konsep yang pertama kita ajukan itu tidak di ACC gitu. Jadi banyak revisian ya Kak. Ya, pasti revisian itu selalu Pusing ya Kak. Ya, ya. pusing banget ini. apalagi dikejar deadline itu malah tambah pusing banget itu. Langsung pusing ya Kak. Ya. Kalau Kak Anissa ya? Ya betul apa yang dikatakan sama Kak Dava tadi, kita harus menyiapkan beberapa konsep. Jadi jangan jagain satu konsep saja, karena kan kita nggak tahu ke depannya waktu acaranya itu tiba-tiba harus merubah konsep, harus gini, nggak sesuai konsep kita yang awal. Jadi kita harus menyediakan beberapa plan konsep gitu. Ya. Kan pastinya kan kalau di kegiatan-kegiatan itu kan Kak Dava sama Kak Anissa kan selalu ada ya. Nah itu bagaimana caranya membagi waktu supaya benar banget. pelajaran sekolah itu juga tidak Gini, Kak, tertinggal. gitu. Kalau biasanya nih anak organisasi itu kan emang harus membagi waktu Harus ya. pintar membagi Iya. waktu ya. Kan kita juga harus berperan dalam organisasi dan kita berperan menjadi siswa. Nah, gimana nih caranya Kak Dava dan Kak Anissa membagi waktu? Terserah siapa dulu. Ya, boleh, terserah. Jadi cara membagi waktunya kan kita sebagai organisator kan dilatih untuk bisa manage waktu. Jadi itu cara membagi waktunya kita harus utamakan sekolah itu nomor 1, organisasi itu nomor 2. Jadi kalau emang kita meninggalkan pelajaran di kelas, kita harus sebisa mungkin mengajar yang ada di kelas itu. Kita tanya teman hari ini pelajarannya apa saja, yang ada gurunya apa saja, dan tugasnya apa saja juga. Jadi kita harus bisa membagi diri kita antar organisasi dan kelas. Jangan sampai hanya terfokus dengan organisasi, sedangkan pelajaran itu terbengkalai. Karena niat kita kan pertama di sekolah juga menuntut ilmu. Organisasi itu ya tetap nomor 2, nomor 1-nya itu tetap sekolah. Jadi antara sekolah sama organisasi itu harus berjalan seimbang. Seimbang, nggak Iya. boleh berat sebelah. Gitu. Oke, lanjut ya Kak. Kalau dari Kak Davanya, Jadi kalau dari saya sendiri yang pastinya itu tetap niat utama kita itu di sini belajar, bukan berorganisasi.
Jadi dari niat itu kita bisa kayak menyelingi dengan organisasi, karena belajar itu utama. Terus nanti jika diselingi organisasi, kita harus bisa pintar-pintar membagi waktu. Oke, jadi harus pintar membagi Waktu. Oke, lanjut ya Kak ya. Ya, boleh. Nah, bagaimana tanggapan Kak Dava sama Kak Anissa ya? Jika ada salah satu anggota OSIM, anggota OSIM yang belum bisa mengembangkan antara organisasi dengan siswa sebagai pelajar. Nah, itu bagaimana menyeimbangkan, Mas. Ya. Menyeimbangkan. Bagaimana jika ada salah satu anggota OSIM yang kayak berat sebelah organisasi terus sampai melupakan dirinya sebagai pelajar, atau malah sebaliknya atau numpang nama aja akhirnya di kelas terus ada kegiatan apa-apa selalu tidak ikut membantu. Alasan gitu ya. Iya, benar. Nah, itu bagaimana caranya Kak Anissa sama Kak Dava untuk menyikapinya? Jadi yang pertama itu pasti kita memberi peringatan kalau bahwa belajar itu nomor 1 dan berorganisasi itu nomor 2, karena organisasi pada dasarnya yang saya katakan tadi itu hanya buat sampingan saja. Jadi utamanya harus tetap belajar dan terus menyeimbangkan antara di kelas dan di organisasi, karena kebanyakan itu kalau sudah sibuk di organisasi itu kadang ya juga lupa pasti, tapi harus tetap sebagai tanggung jawab sebagai pelajar, harus tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Kalau dari Kak Anissanya nih, Kalau dari saya itu kan waktu tes itu sudah ada komitmen untuk bisa membagi waktu antara sekolah sama organisasi. Memang sekolah itu nomor 1, tapi juga organisasi itu tidak kalah pentingnya, apalagi pengalamannya juga berorganisasi itu juga penting. Apalagi kalau kita sudah terjun di masyarakat gitu. Jadi Soalnya perannya organisasi itu sangat penting ya. Iya. Soalnya kan kalau sekolah itu nilai kita kan ya dibuat Untuk ke jenjang selanjutnya. ke jenjang selanjutnya. Sedangkan ilmu-ilmu yang didapatkan di organisasi, prakteknya kan kita praktekkan di masa yang akan datang di masyarakat gitu. Jadi sama-sama pentingnya. Kita juga butuh pintar di pelajaran dan juga butuh pintar di cara kita mempraktekannya di masyarakat gitu. Oke, jadi organisasi sama sekolah itu sama-sama penting ya. harus Iya. berjalan seimbang. Berkaitan. Iya, Harus berkaitan. Oke, kan ini tadi kan ngobrol tentang organisasi. Nah, itu seberapa penting sih Kak organisasi Kak? bagi kalangan pelajar nih, Bagi kalangan khususnya. pelajar. Yang pastinya itu kalau dari pengalaman saya sendiri itu sangat penting, karena mungkin dari teman-teman kebanyakan kalau di kelas kan ada yang bosan kalau nggak ada diselingi dengan organisasi. Nah, jadi organisasi sendiri itu kan juga lebih ke prakteknya, dan nanti kita kan juga mendapatkan pengalaman secara langsung. Nah, dari situ kita kan dapat mengambil hasilnya dari prakteknya. Kalau di kelas itu kan sebagai kayak ilmunya, terus prakteknya itu di luar gitu. Kalau dari Kak Anissa, Kalau dari saya tadi apa pertanyaannya? seberapa penting sih organisasi? Di kalangan pelajar. Kalau menurut saya itu penting organisasi, apalagi yang kurang dalam public speaking. Jadi ikut organisasi itu melatih kita untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, terus juga ikut organisasi juga. Jangan tegang-tegang kan. Kita relax ya. Relax. Jadi ikut organisasi itu bisa buat ngelatih kita juga ngatur waktu, bisa bicara di depan umum, terus bisa teman, ya, nambah teman juga, ikut organisasi juga, nambah keluarga, nambah teman, Nambah terus pengalaman. bisa nambah pengalaman juga, bisa bisa menghadapi sebuah masalah-masalah. Nah, itu pentingnya ya. Iya. Oke, nanti kita kan ngobrol seberapa penting organisasi bagi pelajar. Nah, sekarang apa sih tujuan OSIM di sekolah? Kira-kira menurut pendapat masing-masing. Kak Dava dulu. Jadi tujuan OSIM yang pertama itu pasti
sebagai penyalur aspirasi siswa maupun siswi di MAN 2 Banyuwangi ini. Karena dengan melalui organisasi ini kita dapat menyalurkan bakat dan minatnya yang mungkin terpendam yang dimiliki setiap siswa maupun siswi MAN 2 Banyuwangi. Mulai dari kita mengadakan kegiatan yang bisa menampilkan bakat yang terpendam tersebut, jadi kita sebagai penyalurnya. Itu tujuan utama dari OSIM. Kalau Kak Anissa ada tambahan? Sudah cukup itu dari Kak Sudah Jovas. cukup. Ya. Denger-denger nih ya Kak, kemarin itu ada kegiatan yang mungkin bisa dikatakan besar. Besar ya, milad madrasah Iya, ya. milad madrasah. Apa sih namanya? Manfest. Oh iya, Manfest. Manfest. Yang keberapa nih kira-kira? Yang keberapa Kak Anissa? Ke-40. Yang yang ke-40. Nah, saya mau tanya, kira-kira persiapan Manfest itu berapa lama? Berapa lama? Berapa lama dan kesulitannya, Kesulitannya, keluh kesahnya. Untuk persiapan manifestnya itu nggak sampai 1 bulan ya. Waduh. Iya, Kurang lah. kurang dari 1 bulan. Oh, Kalau Soalnya kan- enaknya itu 1 bulan lah. Iya, enaknya. Iya, karena kita nunggu ACC dari atasan juga. Iya. Jadi kayak kesannya mendadak lah gitu. Banget mendadak. kegiatan itu. Iya. tapi kan berjalan dengan baik kan? Alhamdulillah. Nah, berjalan sesuai yang diinginkan. Ada yang nggak diinginkan. Waduh, waduh. Jangan disepil. Oke. Kan pasti ada revisian. Iya, ada revisian itu. Ada evaluasi, Kak. Oh iya, evaluasi. juga. Oke. Kesan dan pesannya dong buat Manfest yang ke-40 iya. kemarin. Pesan-pesannya. Pesannya ya semoga Manfest tahun depan itu lebih baik dan lebih meriah lagi dari tahun yang kemarin. Amin. Dan kesannya yang kemarin tuh ya alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Terus sukses juga, dapat peserta lomba juga banyak. Itu juga berkat bantuan dari panitia semuanya yang sudah berkorban. Pikiran, waktu dan tenaganya juga. Oke, tepuk tangan untuk kakak panitianya. Oke. Nah, tadi kan bicara tentang lomba ya, Kak ya. Iya. Ada apa saja sih Kak lomba waktu Manfest yang ke-40 kemarin? Jadi yang pertama itu ada Festival Banjari. Satu. Ini diselenggarakan umum. Umum. Iya. Jadi Kabupaten. kabupaten. Selesainya sampai jam berapa Sampai jam kemarin? 11. Wow, malam sekali ya Kak ya. Iya. Iya. Terus yang kedua itu ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Itu selesai sampai maghrib ya? Iya. Isya ya? Iya, menjelang Isya ya? Menjelang Isya ya? Iya. Itu pesertanya itu umum atau tidak? Oh, kalau MTQ ini sendiri siswa SMP, SMP, atau MTS, MTS sekabupaten Kabupaten Banyuwangi. Iya. Selanjutnya Yang selanjutnya Ada itu presenter. 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 Jarang ada Iya, nih jarang kayaknya. ada. Ada ya. Dan alhamdulillah kemarin juga pesertanya melebihi target yang kita Keren. Sekali. Habis itu Kak, di situ ada MSO. MSO itu Olimpiade Mandawangi Rutinan. Smart Olympic. Ya, singkatannya kepanjangannya itu Mandawangi Smart Olympiad. itu lombanya MSO itu kayak gimana Kak? Jadi itu olimpiade kayak umumnya dan itu ada 4 mata pelajaran ya? Iya. Oh, ada 4. IPA, IPS, agama dan matematika. Oh, selanjutnya. Sudah itu. Sudah, jangan banyak-banyak Kak Dito. Iya. Sudah kewalahan. Sudah kewalahan. Berapa hari itu Kak Manfestnya Kak? 3 hari. 3 hari. Mulai hari. Mulai hari Jumat, Sabtu Dan Minggu. Oke. Lumayan lah. Iya. Lagi Kak itu udah capek itu Kak. Bayangin Albanjari sampai jam 11 malam. Ya, MTQ hampir mau. Isya. Oh iya. Oh, Isa, Presenter sampai menjelang maghrib. Waduh. Itu kakak panitia itu capek ya Kak. Tapi Ya. tetap semangat. semangat. Semangat ya Kak ya. Iya. Oke. Kan setelah ini masih ada program-program kerja yang lainnya. Iya. Oke. Kalian ini sudah Manfest ya. Iya. Kita mau tanya, susah senangnya ikut organisasi. Waduh. Waduh. Dari siapa dulu? Dari Kak Anissa. Oh iya, dari Kak Anissa. Susahnya dulu apa senangnya dulu? Oh susah. Susah. Susah dulu Nanti ya, Kak? senangnya biar Mas Dava yang. Iya.
susahnya dulu. Nah, Iya, ya. susahnya Kak. Susahnya jadi anak organisasi itu ya yang pertama itu ketinggalan pelajaran. Tinggal pelajaran. Ya, apalagi kalau disibukkan dengan beberapa event, itu bakalnya kita kan jarang di kelas. Bahkan ya hampir karena manifest kemarin kita nggak di kelas berapa bulan? Satu bulan. Iya. Sampai 1 Ya, bulan. tapi meskipun tidak di kelas ya tetap dikejar lah tugas-tugasnya. Dan tidak semua guru itu kan memberi pengertian pada kita. Jadi kita berusaha ngerayu kayak Bu tugasnya ini, maaf ya Bu, jangan lupa kata maaf juga. Kita kan juga telat mengumpulkan tugas. Terus itu ya ketinggalan pelajaran. Yang kedua kita nggak bisa apa ya sama teman kelas itu Iya, sudah kayak kayak kurang merasa ya. asing kayak Oh, iya. iya Soalnya karena kita jarang masuk disibukkan di kelas ya. iya, disibukkan di organisasi gitu. Terus yang ketiga itu paling susah itu manage waktu juga itu. Waduh. Sebenarnya kita kan harus dipaksa untuk bisa manage waktu antara sekolah, antar organisasi gitu. Apalagi kalau yang punya kegiatan di luar gitu, kayak bimbel, apalagi kan ini juga Kak Dava juga mondok gitu. Jadi ya lumayan sulit ya sangat waktunya sulit. ya. Terus apalagi ya? Itulah kayaknya. Oh ya, mungkin susahnya itu Iya, kalau Sedikit ya susahnya ya Kak. Oh iya, ya. susahnya kayaknya sedikit. Kayaknya kalau senangnya itu banyak. Oh iya, pasti banyak pasti. Boleh Iya kan? dong. Boleh di-spill nih senangnya. Sepil ini. Sebenarnya itu kalau susah senangnya itu sama aja sih. Tapi ya pasti setiap proses itu kan sulit. Nah, setelah sulit kan pasti ada senang. Ada kemudahan. Nah, jadi untuk yang senangnya pasti yang pertama kita mendapat ilmu yang jarang didapatkan teman-teman di kelas. Itu pasti. Soalnya kita kan langsung praktek langsung bekerja di lapangan. Terus dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan sigap dan tanggap tuh. Terus yang selanjutnya kita juga diajari public speaking. Jadi public speaking itu jarang kadang, bahkan harus dilatih dulu sejak awal. Jadi di organisasi ini salah satu senangnya ikut organisasi itu bisa belajar public speaking dan mengembangkan juga. Terus yang ketiga pastinya pengalaman pasti ya. itu Pengalaman. pasti tidak bisa disebutkan itu banyak sekali kalau Banyak pengalaman sekali. ya. Pengalaman. Aduh kita. Aduh, maaf. lanjut kak senangnya. Nah, mungkin kalau setelah pengalaman itu yang pasti kita mendapat teman baru banyak dan mungkin bahkan dari sekolah-sekolah lain juga kita mendapat relasi. Jadi mendapatkan keluarga baru. Iya, ya. Keluarga baru. Kita. Keluarganya bukan di kelas saja, tapi dari beberapa kelas, bahkan lain sekolah juga ya Kak. Jadi keluarganya banyak ya, keluarganya di rumah, keluarga di kelas, keluarga dari Organisasi. gitu dan dari sekolah lain ya kak. Ya. Bener banget. Oke, nah kan habis ini kan Aduh, Kak jaga. Dava sama Aduh, Kak- kayak habis ini kan Kak Dava sama Kak Anesya kan udah udah mau Purna. aduh ya mau purna langsung musiknya itu antara sedih dan sungkan mau ngomong gimana ya Mau purna ya, kira-kira Kak. kan setelah ini mau purna apa sih pesan untuk adik-adik penerus OSIM periode berapa Kak? 2024 2025. Kalau pesan dan kesannya, Menghadap ke sana. kalau pesan dan kesannya dari kami sangat berharap kepada adik-adik kami yang kelas 10 khususnya, yang periode 2023-2024 tetap lanjut ikut OSIM. Jadi kami sangat berharap kepada mereka untuk tetap lanjut ikut OSIM. Karena kan kami juga sudah Mempercayai mempercayai mereka Siapa juga. lagi kalau enggak yang teruskan kalau bukan dari adik-adik kita. Iya. Tuh. Terus semoga juga OSIM itu lebih baik dari periode dari kami lah ke depannya gitu. Lebih sukses lagi untuk event-eventnya semuanya terjalankan. Amin. Kalau dari Kak Davanya Ya kurang lebih juga seperti itu sih untuk pesan untuk adik-adik periode 2023-2024 dijalankan OSIM-nya dengan baik, terus dikembangkan lagi mungkin dari beberapa evaluasi per tahun itu bisa digunakan dan bisa dibenarkan apa yang kurang dari sebelum-sebelumnya, terus dan kekompakannya lagi lebih dijaga dan mungkin apa bisa menciptakan hal baru yang mungkin belum pernah terlaksana di Mandua Banyuwangi ini.
Oke, gitu. Terus berkembang lah, semoga. Terus berkembang. Ya, terus berkembang. Semoga yang diharapkan Kak Anissa dan Kak Dava bisa tercapai dan terpenuhi. Amin. Kak Dava tadi kan dari Anggita kan sama Dito dari tadi kan nanyain kita. Aduh. Sekarang gantian gitu. langsung Loh gimana langsung nih? jawabnya gimana ini ya? Dari Kak Anggita dan Kak Dito. Ikut organisasi di Man 2 Banyuwangi? Gimana nih? Alhamdulillah ikut. Kak. Oh, ikut. Kalau dari Kak Anggita dulu, itu ikut bagian apa di organisasinya? Saya bagian si keagamaan nih Kak. Oh, ikut OSIM ya berarti? Oh iya. Saya juga OSIM loh, jadi kita Pura-pura nggak kenal gitu. Aduh, jangan keras. Dari tadi kita ngobrol pura-pura nggak kenal Iya, dia. pura-pura gak kenal. Oke. Ya, Kalau untuk kalau dari Kak Dito dari Sabit, bagian apa? Komunikasi dan informasi, Kominfo. Oh. Sapa dulu dong kominfonya. Dari Segbit Keagamaan juga sapa dulu dong. Ayo sapa. Halo. Gimana sih rasanya ikut organisasi menurut Kak Anggita dan Kak Dito? Kalau aku sih lebih kesenangnya sih karena banyak temannya. Terus ada hal yang seandainya kita nggak dapat di kelas sama yang dikatakan Kak Anissa dan Kak Dava tadi, saya dapatkan di organisasi. Kalau dari Kak Dito? Ya, pastinya itu mendapatkan ilmu yang belum pernah saya dapatkan dan banyak pengalaman, terus itu banyak mendapatkan teman gitu dan bisa melatih public speaking gitu kan. Tapi kan ngomong-ngomong kalian berdua kan kelas 10 ya? Iya. Berarti kan nanti Yang bakal nerusin ya? Iya, nerusin. Lanjut lah ya. Insya Allah. tadi kan Kak Nisa sudah tanya, sekarang aku gantian tanya ya. Waduh. Aduh, aku langsung tambah deg-deg nih Kak. Duduk ya. Nah, mungkin apa selama ini kalian dapat dan kalian rasakan, mungkin kayak pesan-kesannya selama di OSIM selama ini. Kak Dito dulu deh kayaknya. Kak kita sih, Kak kita. Kak Dito dulu. Ayo. Aku masih mikir ini. Untuk kesan dan pesan ya. Iya. Untuk kesannya merasa senang sekali, apalagi kemarin dapat tugas yang mungkin lumayan berat. Jadi koordinator CMTQ untuk lomba Manfest kemarin. Dan terima kasih untuk Kak Anissa dan Kak Dava mampu mempercayai saya. Mempercayai saya sebagai koordinator. Meskipun mungkin bisa dikatakan baru deket-deket karena organisasi ini ya, tapi Kak Anissa sama Kak Dava itu mampu mempercayai saya. Terima kasih. Anggita keren kok. Gak kalah hebat sama Dito juga. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai kan? Iya. Kalau saya ini kepesan aja ya, kayak pesannya untuk kakak-kakak yang sudah kelas 11 kan habis ini pernah ya. Pernahnya kurang berapa bulan sih Dito? Masih lumayan. Berapa ya kira-kira? Sekarang Oh, bulan siap. berapa? Aduh, gak tahu deh. Semoga lama. Oke, pesannya semoga kakak-kakaknya bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Dilancarkan segala urusannya. urusannya. Amin. Mendapatkan apa? Mendapatkan teman lagi. Ya pastilah. Mendapatkan apa lagi ya, Kak? Yang semoga yang diinginkan bisa tercapai. Oke, Kak Anissa sama Kak Dava kan habis ini kan udah mau lulus ya kan. Nah, kira-kira Masih satu tahun. Ya, Satu tahun. kan udah punya gambaran. Iya, kan? punya gambaran, iya, Mau benar-benar. kuliah di mana gitu Oh, iya, kan pasti kita sih. ya. Iya, mungkin. Nah, dari Mas Dava kira-kira mau Ayo. mau lanjut kemana? Bismillah. Bismillah, kalau
Yang pastinya itu lanjut ke perguruan tinggi. Mana Kak? Nggak bisa nyebutin. Oh bisa ya, nyebutin. semoga apa Yang yang diinginkan Kak Dava bisa tercapai. tercapai. Gak lupa juga dong Sama pastinya. Kak Anissa juga. Amin. Oke. Kira-kira setelah ini kan kita udah memasuki bulan Ramadan nih. Sudah Kak, ini sudah. Ada gak sih planning buat ada acara di bulan Ramadan ini? Kayak bagi-bagi takjil atau bukber. Bukber. Iya, iya. Kita menunggu loh. Coming soon ya. Coming soon. Oh, coming soon. Stay tune Iya. ya teman-teman, stay tune aja. Iya. Oke. Kayaknya ini tadi udah banyak sekali ya Kak kita Iya. ngobrol-ngobrol. Mulai dari apa tadi? Organisasi, Organisasi. bicara kesan-kesan, pesan, Pesan, manifest. Terus pentingnya apa? organisasi. Iya, pentingnya organisasi, keluh kesah di Sahnya, organisasi. suka dukanya Di organisasi. Si. Kayaknya udah cukup gak sih, Kak? Mungkin Mas Dava sama Kak Anissa ada tambahan? Apa ya? Ya mungkin kalau dari saya sendiri untuk sebagai pelajar itu tetap harus belajar dan organisasi itu sebagai selingan. Jadi tidak kalah pentingnya kedua itu, dan itu pasti ada berkesinambungan. Harus berjalan dengan seimbang. Seimbang. Gitu. Kalau dari Kak Anissa mungkin ada tambahan? Untuk yang belum ikut organisasi, ayo join organisasi. Ayo, join. Banyak enaknya ikut organisasi itu. Mungkin adik-adik yang kemarin apa Habis sudah tes jalur prestasi ya. prestasi. Iya. Ditunggu. Ditunggu pendaftarannya. Ditunggu pendaftaran. Apalagi di OSIM. Di OSIM. Iya. Gak join gimana kata-katanya rugi dong itu. Oh, masuk di MAN gak join organisasi OSIM rugi dong. Oke. Kayaknya sudah lama banget nih. Oke, untuk teman-teman mungkin bincang seputar Ramadan. Mungkin sampai di sini aja. Tunggu episode-episode selanjutnya. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe.